Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai kebaktian, kita menaikkan syukur di hadapannya dengan membawa seluruh kehidupan dan hati ini kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyi dengan senang hati. Bahwa kita bersyukur di hari-hari yang akhir ini. Kemurahan-Nya masih melimpah dalam kehidupan kita bersama.
di bulan Desember ini. Juga minggu terakhir di tahun 2020. Sebentar lagi kita memasuki suasana tahun baru. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, masih dalam suasana Natal ya Bapak Ibu Saudara. Seperti saya kemarin belum merayakan Natal. Saya rindu bersama-sama saudara sekalian menyanyikan lagu-lagu terakhir. Karena Tuhan Yesus telah baik bagi kita semua. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan pujian. Kita surga bergema. Diulang dari bait 1 ya Bapak. Hallelujah.
Di dalam Mazmur 117 ayat yang berbunyi, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita semua dan kesetiaan Tuhan untuk selamanya. Kita bersyukur Bapak menjadi umat-Nya, Allah yang telah baik bagi kita semua. Kita sediakan hati bagi kita, bagi Tuhan. Sebentar lagi kebenaran yang dikabulkan atas kita semua. Kita mau undang Roh Kudus-Nya ada di tengah-tengah kita, memberkati
kami berhimpun beribadah. Kami agungkan nama-Mu, Engkau Tuhan yang baik buat kami semua. Kami masih ada dalam suasana memperingati hari Natal, hari Engkau Yesus lahir di dalam dunia ini. Terpuji Engkau selama-lamanya. Terima kasih kami ada di minggu yang terakhir. Kalau kami ada, kami percaya Tuhan sudah menyertai kami pada tahun 2020 ini. Beberapa hari ke depan kami akan, oh Tuhan, menjalani untuk berakhirnya agar tahun ini. Kemudian kami masuk 1 Januari tahun yang baru. Kami percaya kabar baik Natal terus hadir dalam hidup kami di tahun ini, di tahun yang akan datang. Kabar baik yang daripada-Mu. Terima kasih bahwa Engkau beri Yesus Tuhan Juru Selamat bagi kami. Terima kasih Bapa. Lebih jauh kami mau dengar firman-Mu. Firman-Nya Tuhan. Hidup iman kami tak terpisah dengan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang memberi kami ada iman. Firman-Mu itulah yang menguatkan iman kami. Firman-Mu itulah yang menghidupi kerohanian kami. Sehingga kami mengamenkan Tuhan sudah pelihara kami pada tahun yang berjalan ini. Terima kasih Bapa Sorga. Kami mau sambut firman-Mu dengan bersyukur dan sukacita. Firman-Nya yang Tuhan, apa maksud-Mu, apa kehendak-Mu, itulah yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berhimpun pada hari Minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Maka tak ada kata lain dari kita selain kita berkata terima kasih Tuhan. Amin. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua kasih karunia, kebaikan Dia Tuhan sudah menjadi bagian di dalam hidup kami. Puji Tuhan. Beberapa nyanyian kita nyanyikan berkenaan dengan Natal. Sementara ibadah, saya menyebut dalam hati saya tanggal 25 kita perayaan Natal bersama. Hari ini juga kita masih ibadah Natal yang kedua. Sebab juga firman Tuhan menyambung firman Tuhan yang disampaikan tanggal 25. Tanggal 25 berkenaan pertanyaan yang diberikan tentang Simeon dan Hana. Sedangkan pemberitaan baru terkait dengan Simeon bertemu Yesus di bait Allah. Dan sekarang saya melanjutkan ya, Ibu Hana bertemu Yesus di bait Allah. Amin. Puji Tuhan. Saya menyinggung sedikit saja pada tanggal 25 sehubungan dengan pertanyaan yang sudah diberikan. Tetapi sekarang kita akan lanjutkan. Sebelum melanjutkan pembacaan dan pemberitaan firman, pengumuman, saya sudah mengumumkan hari Kamis tanggal 31 ada ibadah akhir tahun
sekaligus mengawali tahun. Tetapi saya pikir-pikir, sepertinya gereja baru bisa beribadah pada hari Minggu, kecuali hari raya tanggal 25 ibadah di luar hari Minggu. Dan saya pikir-pikir, ya walaupun saya sudah umumkan, akhirnya saya memutuskan kita sekaligus aja ibadah pada tanggal hari Minggu 3 Januari, ya, beribadah di tahun baru, sehingga ibadah akhir tahun kita tidak mengadakannya, ya. Sekali lagi saya sudah umumkan, tapi kemudian saya mentanggalkannya dengan beberapa alasan. Ya, hari Kamis kita tidak jadi kebaktian akhir tahun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita masuk pada pembacaan berkenaan dengan keberadaan dan kesaksian Ibu Hana yang bertemu Yesus di bait Allah. Untuk itu kita kembali membaca Injil Lukas dalam ayat-ayat berikut sesudah hari tanggal 25, yaitu ayat 36 sampai 38. 36 sampai 38. Bersama kita membaca bagian firman Tuhan ini. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. 2, 3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah Natal tanggal 25 kita membaca ayat yang ke-25 sampai 33 berkenaan dengan Simeon bertemu Yesus di bait Allah. Telah disampaikan pemberitaan firman yang saya gambarkan seperti datang ke pesta untuk menikmati hidangan. Ada 7 menu, ada 8 menu utama yang dinikmati di dalam bagian firman Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Dan sekarang kita belajar bersama tentang Hana bertemu Yesus di bait Allah. Apa yang menjadi keberadaan daripada Ibu Hana yang umurnya sudah sangat lanjut? Dikatakan 84 tahun. Suatu umur yang sangat lanjut. Tapi kalau dibandingkan umur daripada para nenek moyang manusia yang dimulai dari Adam dan Hawa, kemudian sampai Nuh, umurnya 500 tahun ke atas.
Tetapi kemudian umur manusia berangsur-angsur berkurang. Dan puji Tuhan, ada satu kesaksian yang luar biasa. Seorang ibu yang cukup lanjut usianya. Kita membaca ayat-ayat ini, tetapi kerohaniannya dapat kita katakan suatu kerohanian yang sangat mengesankan, suatu kerohanian yang menjadi suatu teladan. Wah, satu kesaksian yang sungguh luar biasa. Dan di dalam umur yang banyak itu juga, secara khusus Tuhan Allah Bapa yang di dalam sorga menjadikan ibu ini menjadi suatu kesaksian. Apa yang menjadi kesaksian hidupnya berkenan dengan kehadiran Yesus. Waktu itu baru sekitar 40 hari umur daripada bayi Yesus. Sebab kita baca dalam Perjanjian Lama, maka di sana anak umur 40 hari, maksud saya anak umur 40 hari ya dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tapi walaupun anak yang kecil itu Allah pakai untuk menjadi suatu makna yang besar untuk Ibu Hana, dan Tuhan pakai Ibu Hana untuk menyuarakan apa yang menjadi kesaksian dalam hidupnya, apa yang dia alami, apa yang dia pahami, maka itulah yang dia suarakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Asher salah satu anak dari Yakub, salah satu suku ya daripada Israel, daripada ke-12 anak Yakub. Salah satu namanya Asher. Nah, Ibu Hana dikatakan di sini dia sebagai nabi perempuan. Dalam Perjanjian Lama kita belajar ada 3 tokoh utama yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan maksud Tuhan, maksud Allah, yaitu nabi-nabi dipakai Tuhan untuk menyuarakan maksud Tuhan. Para imam juga dipakai Tuhan menyuarakan maksud Tuhan. Raja-raja Israel juga dipakai Tuhan untuk menyuarakan maksud Tuhan. Bagi raja yang takluk tunduk kepada Tuhan. Tetapi raja yang tidak tunduk, Tuhan pakai dia menjadi suara yang negatif. Bahwa yang negatif itu Tuhan tidak berkenan, tetapi suara yang positif, suara yang berkenan kepada Tuhan, maka itulah yang Tuhan maksudkan. Jadi Ibu Hana adalah bagian daripada Allah menyuarakan maksudnya, menempatkan dia sebagai nabi perempuan atau suka disebut nabiyah, menyuarakan maksud Tuhan. Kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan taruh firman dalam mulut hamba-hambanya untuk menyampaikan maksud Tuhan.
Puji Tuhan. Dan di sini ada seorang babi perempuan yang dipakai Tuhan. Selanjutnya, ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun bersama-sama suaminya. Kemudian suaminya meninggal. Ayat 38, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Umur yang cukup panjang. Dan dalam umur yang panjang itu ternyata Tuhan masih berkarya. Bayi Yesus yang dilahirkan juga Allah berkarya. Sehingga saya memahami selama hidup yang Tuhan berikan, maka Tuhan mau berkarya lewat hidup kita. Tuhan punya maksud baik dengan hidup kita. Selagi hidup ada yang Tuhan berikan bagi kita. Berapapun umur yang Tuhan berikan, maka Tuhan mau nyatakan maksud baik itu dalam hidup kita. Belajar dari anak ini. Tuhan menyampaikan maksud baiknya kepadanya dalam umurnya yang sudah banyak tersebut. Dan kisah ini dikaitkan dengan Yesus yang dibawa masuk ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya kita bersyukur. Kalau kita Tuhan masih kasih umur, itu artinya Tuhan mau menyatakan maksud baiknya dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan ada maksud baik dari hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Terpuji Tuhan. Selanjutnya, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Jika kita hanya membaca secara sepintas, maka kita akan memahami seolah-olah Ibu Hana ini hidupnya ada di dalam bait Allah saja. Hidupnya berpuasa dan berdoa saja. Tidak ada aktivitas lain. Sepertinya begitu kalau kita membaca sepintas saja. Tetapi kalau kita membaca, memperhatikan lebih jauh, apakah mungkin, apakah ada orang seperti ini? Yang dikatakan di sini adalah tidak pernah meninggalkan bait Allah. Itu berarti dia tinggal di bait Allah dong. Siang malam dia berada di bait Allah. Ditambah lagi dia berpuasa. Tidak disebut berapa kali dia berpuasa. Kalau tiap hari berpuasa tentu tidak mungkin. Kemudian dikatakan juga dia berdoa siang malam, sehingga seolah dipahami bahwa tak ada aktivitas lain dia selain aktivitas yang ada di dalam bait Allah. Pengertian seperti itu bagi saya, ya sebagaimana tulisan ini, ya begitulah firman Tuhan. Tapi kalau kita coba mendalaminya,
sejarah daripada bait Allah dalam perjanjian yang lama, bahwa bait Allah dimulai dengan Allah memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci. Ketika Musa dan bangsa Israel berada di padang gurun, buatlah kemah suci, kemah perhimpunan, supaya Tuhan hadir dalam kemah itu. Kemudian pada zaman Daud, ketika Israel sudah tinggal di Kanaan, maka Tuhan kasih firman yang baru, bukan lagi kemah suci, tapi buatlah yang baru, yaitu bait suci atau rumah suci, rumah Allah, gedung. Daud menyiapkannya sebagai raja, mendapat amanat dari Tuhan, dan kemudian pelaksanaannya oleh Salomo sebagai anak dari Daud untuk membuat bait suci. Kita bisa baca dalam kitab Raja-Raja, kitab Tawari. Saya tidak sempat membaca, saya hanya menyinggung sedikit. Bapak Ibu Saudara, kemudian bait suci itu adalah tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya orang Israel dalam hidupnya tak terpisah dengan bait Allah, dengan rumah Allah, sebab di dalamnya Allah menyatakan kemuliaannya. Maksud baiknya dia nyatakan di dalamnya, sehingga umat Israel tak terpisah dengan bait Allah. Dapat dikatakan pusat hidup daripada orang Israel adalah bait Allah. Kenapa? Sebab Allah menyatakan kehadirannya dan maksud baiknya di dalamnya, sehingga mereka tak terpisahkan. Sehingga ada aturan-aturan dalam bait Allah untuk mereka beribadah. Ada ibadah pagi, sembelih domba atau sapi atau burung tegukur bagi masyarakat yang berpenghasilan sedikit, yang penghasilan menengah beli domba, yang penghasilan banyak beli sapi. Untuk apa? Diadakan ibadah korban persembahan melalui binatang yang disembelih, kemudian ditaruh di atas mezbah, dibakar, dan menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Itu sebagai korban pengganti. Sebenarnya manusianya lah, tetapi lewat korban itu maka manusia diterima baik oleh Tuhan. Terpuji Tuhan. Selanjutnya gilirannya sekarang ada Simeon, kemudian sekarang ada Hana yang datang ke bait Allah. Saya baca ayat sebelum yang terkait dengan itu. Dan kepadanya ayat 27, ia datang ke bait Allah, ayat 27, Lukas 2 ayat 27. Ia, yaitu Simeon, datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Apa yang ditentukan hukum Taurat? Kita baca ayat sebelumnya, ayat 23, mulai ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran atau waktu penyucian menurut hukum Taurat Musa,
mereka membawa dia, Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi hari ibadah penyerahan anak Yesus oleh orang tuanya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Bagi Israel ada peraturan, anak laki-laki sulung diserahkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan mau berkarya secara khusus kepada anak tersebut, untuk mempersembahkan, ayat 24, untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini persembahan ini menunjukkan Yusuf dan Maria adalah orang yang sederhana, dikenal dalam Alkitab sebagai tukang kayu yang sederhana. Ada tukang kayu yang berpenghasilan besar, Bapak Ibu Saudara, tapi ada tukang kayu yang berpenghasilan sedikit. Nah, ini tergolong yang berpenghasilan sedikit, sehingga yang dipersembahkan adalah 2 ekor anak burung merpati. Jadi dilaksanakan sesuai peraturan Tuhan, dilaksanakan di dalam bait Allah, di dalam rumah Allah, dalam gedung yang dibuat untuk umat beribadah. Baik, kita kembali dalam kaitan Ibu Hana. Ayat 37 bagian B, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kita coba dalami lebih jauh akan keberadaan daripada Ibu Hana ini. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Bapak Ibu Saudara, itu bukan berarti dia makan tidur semuanya di dalam bait Allah saja. Tetapi maksudnya seperti saya katakan tadi, orang Israel tak terpisah dengan bait Allah. Artinya apa aktivitas acara dalam bait Allah, maka Ibu Hana ini penuhi akan ketentuan bait Allah. Itu maksudnya. Bagi mereka ada ibadah pagi, ada ibadah sore. Tapi ada ibadah yang hanya dilakukan para imam dan seterusnya. Tapi saya hanya mengambil kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, bahwa umat Israel tak terpisah dengan bait Allah, khususnya akan Ibu Hana ini, bahwa semua aktivitas dalam bait Allah dia begitu memberi dirinya. Dia menopang semua aktivitas di dalam bait Allah, aktivitas untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu ada jam-jam yang diatur di dalamnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siang malam dia berpuasa dan berdoa. Dia menopang kegiatan daripada bait Allah, menopang akan kehidupan daripada ibadah tersebut dengan segala kemampuan yang ada padanya. Jika ada waktu puasa,
maka dia akan berkuasa. Ada waktu untuk berdoa, dia beri waktu untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, misalnya kita belajar dari Daniel. Dia dalam sehari, 3 kali sehari, dia ambil waktu untuk berdoa. Dan umat Israel umumnya seperti itu. Ada jam doa pagi, jam doa siang, dan jam doa sore atau malam hari. Saya ingin baca saja, saya sudah pernah baca ini, tapi baik sekali untuk kita baca, yaitu Daniel pasal yang ke-6, bagaimana kerohanian dari Daniel. Dia sebagai dapat disebut Perdana Menteri, orang kedua dari raja, punya tugas yang besar dalam negara yang besar, Babilonia pada zaman itu. Dapat disebut imperium yang mendunia, artinya daerah yang luas. Maka dalam Daniel pasal yang ke-6 ada kesaksian tentang Daniel. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Surat perintah, kalau kita baca ayat sebelumnya, ada perintah bahwa semua rakyat harus sembah sama raja. Singkatnya begitu, melalui patung dan semua aturan raja. Pergilah ia ke rumahnya. Ini Daniel pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi dia berkiblat ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sampai di situ saja. Jadi seperti yang biasa dilakukannya, dia mengambil waktu berdoa. Dia mengambil waktu untuk memuliakan akan Allah. Dan dia arahkan perhatiannya ke Yerusalem, maksudnya ke Bait Allah yang ada di Yerusalem. Sebab dia tahu Allah hadir di sana dan menyatakan maksud baiknya kepada manusia. Dan dalam sejarah Israel menjadi kegiatan dari orang Israel seperti Daniel. 3 kali sehari ambil waktu untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang kita orang percaya kiblatnya bukan lagi ke Yerusalem yang ada di Israel, tapi Yerusalem yang di sorga. Kiblat kita bukan lagi Bait Allah yang di bumi, tapi Bait Allah yang di sorga. Boleh katakan amin? Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kehidupan iman kita tak terpisah dengan Bait Allah yang di sorga. Bait Allah yang di sorga ditarik oleh kehidupan iman kita, ditarik ke bumi ini. Untuk kita yang masih tinggal di bumi, kita beriman kepadanya. Kita sudah belajar dalam Efesus pasal 2. Yesus menyelamatkan kita dan menempatkan kita di sorga. Dalam iman, Tuhan memberi tempat bagi saudara dan saya di sorga. Dan Bapak Ibu Saudara, dan itu berarti bahwa kehidupan iman adalah kehidupan yang tidak terpisah dengan Yesus yang ada di sorga. Kita peringati dia dilahirkan, dia melayani selama 3,5 tahun, kemudian disalibkan, dikuburkan, dia bangkit dan naik ke sorga. Tak terpisah kehidupan iman kita dengan sorga.
yaitu dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan di sorga, tapi Dia mau juga berhadiran dengan umat yang beriman kepadanya. Sehingga tidak saja bait Allah di sorga, tetapi kehidupan percaya kita juga Tuhan jadikan baitnya, Tuhan jadikan rumahnya. Kita belajar dalam surat Korintus yang kita sempat baca bahwa kita ini jadi bait Allah, bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah untuk Allah hadirkan maksud baiknya lewat hidup kita beriman kepadanya. Puji Tuhan. Sehingga kehidupan kita sebagai orang beriman tak terpisah dengan Tuhan. Dengan baik Allah artinya dengan Allah, dengan Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan ada di baitnya, di rumahnya. Terpuji Tuhan. Dari satu dimensi kita ada di rumah Allah. Dimensi yang lain kita ini rumahnya Allah. Tempat Tuhan menyatakan maksud baiknya kepada kita. Puji Tuhan. Kemudian saya kembali ke Lukas tadi. Pasal yang kedua, ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ. Ke situ maksudnya yang saya tadi baca di atas, bahwa Simeon yang oleh Roh Kudus datang ke bait Allah. Nah, di sini Ibu Hana ini juga datang ke situ, ke bait Allah, dan mengucap syukur kepada Allah. Dia memuji Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan. Artinya di bait Allah dia mengalami kebaikan Allah dalam hidupnya. Tuhan nyatakan dalam hati pikirannya bahwa Tuhan menaruh perhatian kepadanya. Tuhan bermaksud baik kepadanya. Dan dia rasakan kebaikan Tuhan itu di bait Allah. Waktu dia ketemu Yesus, dia rasakan Yesus yang baik. Berulang kali saya katakan, seorang bayi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada makna yang Tuhan hadirkan lewat pertemuan tersebut. Sehingga hati daripada Ibu Hana ini penuh dengan syukur dan terima kasih. Haleluya. Dan dalam penuh syukur terima kasih ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Jadi apa yang dia rasa, apa yang dia pahami, yang Tuhan beri dia pemahaman maksud baik Allah itu, maka kemudian dia bicarakan, kemudian dia ucapkan tentang anak itu adalah bayi Yesus tersebut kepada semua orang. Jadi apa yang dia pahami tentang Yesus, maka itulah yang menjadi ucapannya. Itulah yang menjadi perhatiannya. Yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Itu berarti anak itu akan membawa kelepasan bagi Israel. Ayat di atas memberi penghiburan. Apa yang dipahami oleh Simeon? Saya baca lagi. Ayat 30 saja, Simeon berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Jadi kelepasan, penghiburan, itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya.
Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa waktu sedikit ke depan, saya membawa saudara lebih jauh dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-4. Berkenaan dengan Tuhan ada di bait sucinya. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Itu berarti baitnya yang kudus yang dimaksudkan Tuhan sesungguhnya bukan sejauh gedung tempat pertemuan, tetapi bait sucinya yang kudus. Yang dia maksudkan adalah Tuhan yang bertahta di sorga. Itu berarti bait sorga. Terpujilah Tuhan yang dapat dirasakan manfaatnya bagi manusia yang hidup di bumi. Tuhan yang ada di dalam baitnya, tahtanya di sorga, dalam kemuliaannya, keagungannya. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Jadi kita melihat bahwa Allah di tahtanya, di bait sucinya, matanya tertuju kepada anak-anak manusia. Apakah mereka, kalau kita baca selanjutnya, apakah mereka tidak percaya Allah melihat mereka? Apakah mereka yang percaya Allah juga melihat kepada mereka? Sebagai orang percaya, maka mata Tuhan melihat saudara dan saya. Amin. Hari-hari hidup yang kita jalani, maka mata Tuhan terus memperhatikan perjalanan hidup kita. Apa yang menjadi keberadaan kita? Apa yang menjadi persoalan, kesusahan dan sebagainya? Itulah dunia. Tetapi Tuhan mau hadirkan. Sebab kita mengakui ada bait suci, artinya bait Allah, artinya Allah ada dalam baitnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya loncat pasal 65. Kitab Mazmur ayat 5 mulai. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau Tuhan pilih dan yang Engkau Tuhan suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Dikatakan di sini, berbahagialah yang Tuhan pilih, yang Tuhan suruh, mari mendekat kepada Tuhan. Untuk diam di pelataran Tuhan, atau di areanya Tuhan. Selanjutnya, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Boleh katakan amin bersama saya? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan pilih, Tuhan suruh atau Tuhan undang, mari datang ke baitnya yang kudus, datang ke rumahnya, datang ke pelataran, datang ke areanya Tuhan. Maka kamu akan menjadi kenyang dengan segala yang baik yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Simeon kemudian Hana datang ke bait Tuhan. Kemudian mereka merasakan apa yang baik dari Tuhan. Mereka alami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau terpisah dengan baik sucinya Tuhan. Itu artinya kita tidak mau terpisah dengan Tuhan. Kita mau selalu
memenuhi undangan Tuhan, memenuhi maksud Tuhan yang baik, dan kita terus meresponi Tuhan dengan hati pikiran yang baik, sebagaimana Tuhan bermaksud baik dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Ibu Hana ini dalam umurnya yang banyak, Tuhan perhatikan dia. Simeon juga Tuhan perhatikan dia. Karena mereka menaruh perhatian dengan baik Allah, maksudnya dengan Allah itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita orang percaya tidak sejauh kita ada gereja, rumah gereja. Orang percaya tidak sejauh ada rumah tinggal di mana kita tinggal masing-masing. Tetapi sebagai orang percaya, kita semua sebenarnya diam di rumah Tuhan. Amin. Kita diam di hadiratnya Tuhan. Dan di dalam hadiratnya nggak ada jalan lain. Apa yang dikatakan oleh pemazmur, maka mereka yang memenuhi undangan Tuhan itu, panggilan Tuhan itu, suruhan Tuhan itu, maka mereka akan menikmati segala yang baik di rumahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua tinggal di tempat kita masing-masing, maka kita akan rasa baiknya tempat kita. Yang artinya, ya kalau hujan tidak kehujanan, kalau panas tidak terlalu panas, kita merasa tidak aman. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakan rumahnya baiknya buat saya dan buat saudara. Yohanes pasal 1 ayat 12, kamu ini anak-anakku. Dan kalau kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, itu berarti kita ada di rumahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong kita semua untuk kita menyadari bahwa kita berada di rumah Tuhan, berada di naungannya Tuhan. Dan Tuhan sebagai kepala, maka saya percaya. Dan kalau disebut sebagai orang tua, dia orang tua yang sangat baik. Dalam Injil dikatakan, Bapa yang jahat tahu juga berbuat baik kepada anak-anaknya. Terlebih Bapa yang ada di dalam surga, dia akan berbuat baik bagi mereka yang mau dan terus mengakui bahwa ada Tuhan yang baik bagi hidup mereka. Akhir tahun ini kita berkata, Tuhan Yesus yang baik bagi kami semua. Memasuki tahun yang baru, oh Yesus tetap sama. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam Alkitab, langit dan bumi yang ada sekarang akan lenyap, tetapi langit dan bumi yang baru akan datang. Itulah rumah Tuhan. Dan itu berarti kalau kita sekarang mengaminkan ada rumah Tuhan, maka itu berarti kita menjadi rumah yang akan masuk dalam langit bumi yang baru. Amin. Rumah Tuhan yang kekal. Oh, terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhan tolong kita semua untuk menjalani hari-hari akhir di tahun 2020 dan kita masuk tahun 2021. Ingat firman Tuhan. Ibu Hana merasakan kebaikan Allah di baiknya Tuhan. Dia mendapat pengertian yang baik, pengertian yang benar, dan kemudian pengertian yang benar itu mengisi hatinya, pikirannya, ucapannya, dan kemudian dia menyatakan itu lewat aktivitas hidupnya bahwa dia mengenal Tuhan, dia percaya kepada Tuhan yang sungguh baik itu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus.
masing-masing. Kita terus mengamenkan kita ada di baitnya Tuhan. Kita ada di rumahnya Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan tiap pribadi kita. Terpujilah Tuhan selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini. Kita berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk hari hidup di tahun 2020. Dan kita percaya di tahun 2021 kita tetap ada di dalam rumahnya Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Kita selalu mengundang Dia dalam hidup kita. Terpuji Tuhan selamanya. Sekali lagi saya nyanyikan. Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Yesus Tuhan. Engkau minta kepada kami, Tuhan. Oh, Engkau ampuni kami, ya Tuhan. Oh, Engkau rela berikan hidupmu, jauh kasih-Mu yang besar, Tuhan. Oh, kami selalu menyambut Engkau, Yesus. Oh, kami tinggikan Engkau, Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa Allah di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, kami semua ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Kami semua ada dalam perhatian-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau Tuhan perhatikan tiap pribadi kami. Mata-Mu tertuju kepada kami pada hari-hari hidup tahun 2020 ini. Engkau kenal kesusahan kami, Engkau kenal kesenangan kami. Dalam kesemuanya itu kami amenkan Engkau Tuhan memperhatikan kami, Engkau mempedulikan kami, Engkau mengasihi kami, Engkau baik kepada kami.
mendatangkan kebaikan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa Sorga. Kami mau kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya Immanuel, Engkau menyertai kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Tuhan, terimalah juga persembahan kami, persepuluhan kami, setuju dengan firman-Mu. Tuhan balas memberkatinya. Terima kasih Bapa Sorga, terpuji Tuhan. Kami akhiri ibadah kami, bersyukur dan sukacita. Kami percaya uluran tangan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami arahkan hati kami tiap hari dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan limpahkan anugerah, berkat, kebaikan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Allah Bapa, demi Yesus Kristus, demi Roh Kudus penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan akhiri pertemuan ibadah kami, dan sama-sama kami nyanyikan Bapa terima kasih.